Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala ilaina alkitab bil haqqi basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak pengurus yayasan, Pak Ketua, sekarang hadir Bapak Wakil Ketua, Bapak Dr. Muklis, Bapak Kepala Sekolah SMP beserta majelis guru semua. Ada juga Kepala SD yang hadir. Bapak senang SMP dan SD ini kompak terus, ya. Walaupun yang mengadakan acara itu SD, SMP hadir. Walaupun dia mengadakan SMP, SD hadir. Karena kita berada di bawah satu rumah. Rumah itu namanya Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Bapak-bapak, Ibu, para majelis guru, pada orang tua, majelis guru yang dibanggakan, dan orang tua, para wali murid sekalian yang saya muliakan, anak-anak yang hari ini diwisuda tahfiz, ya. Kalau kalian diwisuda itu berarti hafalan kalian itu sudah diakui. Maka Bapak ucapkan selamat dan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalian bukan hanya sekedar hafiz, menghafal, tapi adalah amil yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai kepribadian. Tentu semua di atas daripada itu adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul mengikuti acara wisuda ini. Mudah-mudahan dengan udara yang cerah ini, bersama udara yang cerah ini, anak-anak kita cerah dan menghadapi masa depan mereka yang cerah pula nantinya. Itu doa kita. Tidak ada doa orang tua selain berharap pada Allah anak-anaknya hidup dengan suasana yang lebih cerah lagi daripada kita sekarang ini. Maka tugas kita adalah membimbing mereka. Pembimbing yang utama itu adalah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wala takun lil khainina khasima." Nah, anak sekalian, apa makna Al-Quran dalam hidup kalian? Ya, sesekali Bapak juga mengharap kepada kalian, kalau kalian punya HP, ya, yang ditengok itu bukan game terus menerus, bukan, tidak boleh sesekali, tapi coba kalian buka di Google kah, di YouTube kah, apa maknanya, fungsinya Al-Quran untuk hidup ini, ya, untuk hidup ini. Kenapa orang Palestina itu mau mereka mati? Apa yang membuat mereka begitu berani? Bukan hanya orang tua. Kalau orang tua berani biasalah itu, ya, karena sudah mau mati juga. Tapi yang muda-muda, bahkan anak-anak berani karena keyakinan mereka kepada Al-Quran. Apa yang membuat orang Iran melawan raja dunia Amerika itu, supremasi militernya luar biasa. Kenapa mereka berani? Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya.
Orang Iran teknologinya sudah sangat tinggi, dan dari Al-Quran mereka mendapat inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 40 tahun lebih orang Iran itu diisolasi oleh Amerika, tapi mereka sekarang maju dan berani melawan. Kenapa? Karena mereka punya teknologi yang menyamai bangsa-bangsa yang memusuhi dan memerangi mereka. Mereka siap. Kalian juga harus seperti itu, menyiapkan diri. Seakan dunia ini sekarang sudah menjadi seperti serigala yang kuat menerkam yang lemah. Kalau kita tidak mau diterkam oleh yang kuat, kita harus kuatkan diri. Dalam surat An-Nisa tadi yang Bapak bacakan, Allah mengingatkan ini untuk anak sekalian dan untuk kita juga semua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran kepadamu. Kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Artinya kepadamu itu adalah juga kepada kita semua. Ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, membawa kebenaran. Kebenaran Al-Quran itu pasti. Ya, 100%. Absolutely benar. Kenapa orang Islam tidak bisa selamat, tidak maju? Karena dia ragu dengan kebenaran Al-Quran. Litahkuma bainan nas, Al-Quran itu diturunkan untuk kalian bisa mengadili manusia. Bima arakallah, litahkuma bainan nas, sebagai hukum. Hukum itu adalah pedoman hidup. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu huda. Huda itu apa? Nah, ini untuk kalian, anak-anak ketahui. Bahasa Indonesianya petunjuk. Petunjuk itu apa? Dalam gelap Al-Quran jadi pelita, kita menjadi terang. Ketika kita sakit, Al-Quran jadi obat, syifa'un linnas, menjadi obat. Ketika dalam keadaan takut, Al-Quran pembangkit keberanian. Allah mengatakan jangan kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka adalah hidup. Berani. Ketika kita dalam keadaan risau, Al-Quran itu menjadi penghibur, basyiran. Ketika kita dalam keadaan bingung, ragu, Al-Quran adalah menjadi solusi. Itu namanya hudan. Oleh sebab itu tidak ada kitab suci yang lebih sempurna melebihi Al-Quran. Ya, untuk obat kalau kita sakit hati, sakit jiwa, sakit badan, dalam keadaan gelap dia menjadi pembimbing, dalam keadaan takut Al-Quran menjadi penyemangat kita maju ke medan perang. Ya, dalam keadaan bingung Al-Quran penuntun kita keluar daripada kebingungan. Ibu-ibu bapak sekalian, kita serahkan anak-anak sekolah kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ingatkan kepada anak-anak, ibu-ibu, orang para wali murid, ingatkan kepada anak-anak ini jangan sampai hilang hafalan kalian. Ingatkan itu kepada mereka. Setelah itu apa lagi? Setelah hafal ayat, pelajarilah apa arti ayat yang dihafal itu. Setelah itu jadikan dia sebagai gerakan hidup, sebagai penuntun hidup. Itu Al-Quran. Maka tidak ada keraguan apapun bagi orang yang menjadikan Al-Quran betul-betul menjadi kepribadiannya,
Jangan seperti apa yang katakan Nabi, banyak orang yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi tidak lewat tenggorokannya, hanya sekedar di lidah saja, tidak menjadi kepribadian, lalu Al-Quran tidak punya arti apa-apa bagi dia. Dan jadikan Al-Quran sebagai penolong. Semuanya penolong tadi kan, sakit jadi obat, gelap menjadi pelita, takut menjadi penyemangat, risau menjadi penghibur. Al-Quran itu, ya. Jadi malas menjadi pendorong. Al-Quran itu adalah etos kerja juga. Maka kenapa orang Iran bisa sehebat itu sekarang? Tidak dikira orang, Al-Quran yang mendorong mereka. Ketika mereka akan melepaskan rudal, apa bacanya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lepas. Luar biasa. Bulat keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa mengobati, tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa memberi rahmat, tidak ada bisa segalanya kecuali Allah. Itu arti la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan hanya berarti tiada Tuhan, tetapi tidak ada yang akan memberi mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Bulat tekad itu. Orang-orang yang seperti ini jalan hidupnya jelas lurus, dan dia tidak akan mudah digoyang-goyangkan oleh orang yang akhir-akhir ini. Sekarang kita lihat banyak orang mencari jalan selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, dia tidak takut berada di jalan yang benar walaupun sendirian, walaupun orang lain sudah pergi semua. Karena di jalan benar itu dia yakin Allah ada di situ. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nah ini ya, sampaikan pada anak-anak, dan tentu utamanya kita kepada yang tua-tua, para wali sekalian, tetap semangati anak-anak kita kemanapun kalian nanti, anak-anakku sekalian pergi, hiduplah bersama Al-Quran. Menjadi apapun kalian, menjadi pegawai, hiduplah dengan Al-Quran, bekerjalah bersama Al-Quran. Menjadi tentara, bekerjalah dengan bimbingan Al-Quran. Menjadi polisi, bekerjalah. Menjadi saudagar, bekerjalah dengan Al-Quran. Menjadi dokter, bekerjalah dengan Al-Quran. Menjadi pedagang, menjadi apa lagi, pegawai, menjadi petani, menjadi apa saja, itulah makna yang sangat mendalam daripada Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillah itu apa? Bersama Allah. Ketika kita bicara bersama Allah, yang kita bicarakan itu karena Allah. Yang kita bicarakan karena Allah. Allah menyuruh kita sampaikan dan kita ingin laksanakan. Itu dengan Allah, dengan nama Allah. Ada salah satu yang selalu akhir-akhir ini saya koreksi, paling tidak menurut keyakinan saya. Kita sering mengatakan, menerjemahkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Coba tanya pada yang perempuan, apa arti a'udzubillah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Coba siapa bisa? Ayo. Tidak tahu. Nah, tidak mungkin tidak tahu, pasti kalian tahu. Apa? Coba a'udzu. Terus. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan takut salah ya, jangan takut salah. Berbuat salah tidak boleh. Ayo, berani. Laki-laki tidak berani. Pulang aja kalian tidak berani. Aku berlindung kepada Allah atas godaan setan yang terkutuk. Masa arti yang tidak dapat ni hati-hati guru-gurunya ni.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini sekaligus cek. Kalau betul kalian tidak tahu arti auzubillah, nah itu kalian bukan hafiz. Nggak ngerti, itu juga ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini Ustadz Anton ini tamu pesantren nih, ya. Ustadz Seuti ini juga alumni dari Fakultas Syariah, banyak yang lain. Aku berlindung, katanya kedua anak-anak kita ini sama mengartikan kepada Allah. Ustadz sekarang mengartikan aku berlindung kepada Allah. Profesor mengartikan aku berlindung kepada Allah. Bahkan para kiai buya mengartikan aku berlindung kepada Allah. Saya ingin sampaikan di kesempatan ini, kita mengartikan itu tentu dengan ilmu. A'udzu itu ada beberapa kata. Aku, ana. Ta'awuz berlindung. Billah itu bi Allah. Ada kata bi, ada huruf bi, ada Allah. Bi itu artinya apa? Nanti kalau saya tanya kepala sekolah kan malu nanti kalau lagu dan anak-anak kan maka enggak saya tanya. Bi itu artinya adalah, ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab, apa arti bi? Dengan kan? Kenapa auzubillah diartikan aku berlindung kepada Allah? Padahal artinya adalah dengan. Sampai ada orang IAIN, Win, Profesor Kiai Buya, aku berlindung kepada Allah. Padahal dia mengerti bahasa Arab, tapi ketika itu diubah tanpa sadar. Karena apa? Itu sudah menjadi dianggap sebuah kebenaran. Itulah yang saya katakan kesalahan kecil yang terbiar-biar lalu lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran, lalu kita adalah berketerusan dalam kesalahan itu. Padahal sebenarnya aku berlindung dengan Allah, bukan berlindung kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada Allah, tapi berlindunglah dengan Allah. Apa bedanya? Bedanya jauh. Yang pertama secara bahasa salah. Tapi kenapa itu dipakai? Karena itu sudah dianggap benar. Inilah kesesatan yang terbiasa. Lama-lama kita nggak sadar bahwa kita sudah disalahkan orang, dibuat orang jalan yang salah. Apa bedanya? Berlindung dengan. Kalau hari hujan kita berlindung kepada payung atau dengan payung? Hah? Dengan payung atau kepada payung? Dengan payung. Kalau dengan payung artinya apa? Payung jauh atau dekat? Bersama kita. Itu dengan. Tapi kalau berlindung kepada payung kena hujan kita, lari ke payung sana. Ibu-ibu juga perang. Tolong koreksi ini. Saya sampaikan apa yang saya yakini itu benar. Itu kesalahan. Jadi Allah tuh innallaha ma'ana, bersama kita, bersama di sini. Jadi ba itu bukan hanya berarti dengan, tapi berarti ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Makanya kalau berlindung dengan Allah, kemana pergi kita bersama Allah. Tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Tapi karena kita berlindung kepada Allah, sebelum sampai kepada Allah kita disesatkan orang, diputarnya jalan kita. Karena Allah di sana, kita di sini. Sekarang berjalan minta perlindungan kepada Allah, diputarkan jalan. Ini yang terjadi sekarang. Ya, jadi secara bahasa salah, secara akidah salah, paling tidak itu menurut ilmu yang ada saya punya. Banyak orang-orang belajar bahasa Arab tapi tidak dipakaikan ilmunya. Itulah salah satu bukti contoh al-ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Ilmu yang enggak diamalkan bagai pohon yang berbuah enggak ada gunanya. Jadi ketika kita mengartikan
Aku berlindung dengan Allah dari setan, artinya Allah bersama kita. Setan nggak bisa masuk. Tapi aku berlindung kepada Allah, kita datang dulu kepada Allah. Kita tidak perlu lagi datang kepada Allah karena Allah lebih dekat daripada orang leher kita. Secara bahasa salah, secara akidah apalagi salah juga. Ini salah satu contoh yang salah-salah di negeri kita ini. Makanya kita bermohon kepada Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, sudah begitu campur aduk yang benar dengan yang salah di negeriku ini, di dunia sekarang. Sudah bercampur aduk yang hak dengan yang batil. Gak tahu lagi bercampur. Tapi tolonglah Allah, tetapkan kakiku berdiri di jalanmu. Siapa yang membimbing kita? Al-Quran itulah yang membimbing kita ke sana. Jadi oleh sebab itu kita dengan Al-Quran, kita namanya dengan Al-Quran, bukan kepada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa. Kita kalian pelajari artinya, hidup bersama Al-Quran akan selamat. Ya anak-anak sekalian, Bapak tidak bisa lama-lama. Di pagi ini Bapak ucapkan selamat. Hafalan kalian yang sudah ada dipelihara, dijaga. Ingat tadi, Allahumma arhamna kalau bersama, Allahumma arhamni kalau sendiri. Ya Allah, sayangilah aku, cintailah aku bersama Al-Quran. Kalau Allah yang sudah cinta, apapun tidak mungkin mengganggu kita lagi. Ucapkan selamat ya kepada anak-anak sekalian dan juga kepada wali murid. Ya, selamat sekali lagi. Saya minta tolong diingatkan anak kita. Wahai anak-anak sekalian, ingat hafalanmu, ingat hafalan kalian, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas karena itu adalah pegangan dalam hidup. Al-Quran bersama kita, bukan Al-Quran berjarak daripada kita. Itu artinya Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, apapun yang datang bertubi-tubi, peluru kendali yang datang tidak akan mempan. Karena Allah. Peluru kendali itu maksudnya godaan-godaan hidup yang berat-berat sekarang. Sekali lagi kepada kepala sekolah SMP beserta majelis guru yang telah membimbing anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang kalian ajarkan menjadi ilmun yantafa' bih untuk kalian, untuk para majelis guru semua dan anak ibu-ibu yang mengingatkan anaknya supaya tetap menjaga Al-Quran, itu menjadi juga amal yang yantafa' bih untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar sekolah kita dilindungi dari segala hal yang tidak kita ingini, dari fitnah, dari kekacauan, dari perpecahan. Kepada majelis guru selalu saya ingatkan, jaga kekompakan. Kompakan itu bisa terjadi kalau kita mau saling memahami dan saling memaafkan. Kekompakan tidak ada akan terjadi kalau kita hanya meminta orang memahami kita tapi kita tidak mau memahami orang. Itu tidak akan ada kekompakan. Kekompakan itu akan jadi adalah saling, ya. Sekali lagi selamat kepada majelis ibu-ibu. Terima kasih yang telah memberikan kepercayaan kepada sekolah Yayasan Al-Manar untuk mendidik anak-anak kita. Mana yang baik dari SD kita kembangkan, kasih tahu kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita yang lain. Ayo sekolah ke Al-Manar. Mana yang kekurangan di sana sini, pasti ada kekurangan-kekurangan karena majelis guru, pengurus yayasan adalah manusia biasa.
Tolong beri masukan untuk kita sempurnakan, dan mohon doa supaya kita diberi Allah juga rezeki mengembangkan sekolah untuk lebih tinggi lagi ke depan. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.